Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Belum semua, bagaimana kabarnya? Amin, luar biasa buat kita semua. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Sekali lagi semua karena kemurahan Tuhan, amin. Ayo kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Sama-sama angkat pujian ini. Katakan bersama-sama, Allah kita baik, Dia sangat baik, bahkan sangat teramat baik buat kita semua. Mari berikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita, Dia baik. Amin. Dia berkati kita dengan limpahnya, Dia baik. Haleluya. Dia saya jemput semua bangkit berdiri. Kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Katakan sama-sama, Tuhan Kau baik bagi kami. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Tuhan Kau baik. Kau baik bagi kami.
kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang dalam hidupku. Dia baik. Haleluya. Sembah Dia. Engkau baik Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan seperti ini. Haleluya. Engkau sangat baik, Engkau Dia baik. baik. Haleluya. Semua. Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. Ayo, semua katakan di hadapan Tuhan, Bapa Engkau baik. Haleluya. Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. Semua katakan Bapa Engkau baik. Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. Sekali lagi katakan sungguh-sungguh, Bapa Engkau sangat baik. Haleluya. Bapa, Engkau sangat baik, Dia baik. Haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan. Bapa, Engkau sangat baik, Amin. Dia baik. Terpujilah kasih karunia-Mu. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, Kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. bukan Bukan kebaikanku. kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dia baik. Dia baik. Mari sama-sama katakan sekali lagi. Dia baik. Haleluya. Berikan kemuliaan sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Engkau baik. Engkau sangat baik. Engkau sangat teramat baik bagi kami pagi ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Sekali lagi semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih karunia yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak ketebusan-Mu. Kami boleh menyebut Engkau Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus.
Dan pagi ini Tuhan kami ingin terus memuliakan Engkau. Kami mau bersorak-sorai meninggikan Engkau. Pimpin sertai kami Tuhan. Urapan Roh Kudus-Mu nyata bagi kami. Kuasa-Mu Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Nama-Mu kami permuliakan. Pimpin sertai kami dari awal sampai akhir ibadah kami. Bertahtalah di atas puji-pujian kami. Sebab dengan segenap hati kami mau memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Yesus. Inilah pujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan menyembah Engkau. Mari semua jemaat Tuhan tanpa kecuali kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari-hari terakhir ini Roh Kudus-Nya semakin dicurahkan buat kita. Amin. Amin. Terima curahan Roh Kudus yang memperbarui kehidupan kita semua. Mengubah kita di dalam kemuliaan kita. Haleluya. Sama-sama katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Lebih lagi sama-sama katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. sama-sama katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat
gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, Terpujilah nama Tuhan. Saya silakan Bapak Ibu duduk kembali. Sementara kita diberi kesempatan untuk memberikan korban persembahan, kita tetap telus dalam hadirat Tuhan. Roh Allah bekerja di tengah-tengah kita, mengurapi kita pribadi lepas pribadi, yang membawa kita untuk lebih lagi mendekat kepada Tuhan. Sebab dialah kekuatan kita, dialah kemenangan kita, dia yang akan menuntun kita. Biarlah kita terus makin dekat kepadanya. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran. Sama-sama angkat pujian ini. Haleluya. Temukan kasih-Mu.
kasih Tuhan buat kebaikan kemurahan-Mu. Kami sudah memuji mengagungkan Engkau dan kami yakin percaya. Pujian yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu menjadi dupa yang berbau harum. Yang boleh menenangkan hati daripada Engkau, bahkan boleh menarik kuasa-Mu turun atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengar sebagian daripada firman-Mu. Oleh sebab itu pakai bibir mulut hamba-Mu. Biarlah Engkau jadikan hamba-Mu menjadi saluran firman-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Sehingga jemaat makin mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami semuanya secara khusus hamba-Mu. Biarlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi Engkau limpahkan Tuhan. Sehingga hamba-Mu bukan lagi yang berbicara tetapi Engkau sendiri melalui bibir mulut hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk diam memberikan konsentrasi kami yang sepenuhnya Tuhan kepada firman-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan semuanya haleluya gitu. Supaya jangan ngantuk ya. Karena jam-jam gini nih merupakan satu tantangan bagi kita khususnya yang lansia. Ini sangat berat. Tetapi dengan kita memberikan konsentrasi yang sepenuhnya dalam mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya mata kita akan dimelekkan, bahkan seluruh perhatian kita boleh tertuju kepada firman Tuhan. Puji Tuhan saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Tema besar bulan Juli ini adalah mencari Allah. Dengan subtema minggu yang pertama, siapa yang kau cari? Nah saudaraku yang kekasih, untuk itu saya mau mengajak kita sama-sama lihat firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-6, ayat 33. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, di dalam dunia ini ada dua tipe orang. Yang pertama adalah yang hanya berfokus kepada hal-hal yang lahiriah atau yang jasmaniah. Sedangkan yang kedua adalah tipe orang yang memikirkan hal-hal rohaniah. Saudaraku yang kekasih. Kalau kita melihat hal yang pertama ini saudaraku, bagaimana orang yang mempunyai pikiran yang hanya terfokus kepada hal-hal jasmani, hal-hal yang lahiriah. Kita bisa lihat di dalam ayat-ayat yang sebelumnya dari ayat Nas yang baru saja kita baca. Tentang makanan, minuman, pakaian, sandang, pangan, dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang lahiriah. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Yesus memberikan satu gambaran melalui satu perumpamaan. Untuk menggambarkan tipe orang yang hanya berfokus kepada hal-hal yang lahiriah. Jikalau kita lihat itu di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 13. Di sana kita akan melihat firman Tuhan. Lukas 12 ayat 13. Mulai ayat yang ke-13, di sana dikatakan firman Tuhan demikian.
Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Sampai di sini dulu pembacaan kita, saudara. Kita melihat di sini ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, tolong bilangin sama saudaraku si A ini supaya dia berbagi warisan dengan aku." Rupanya ada warisan yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Dan si saudara A ini tidak membagi dengan rata. Itu sebabnya dia meminta pertolongan kepada Yesus. Tetapi apa yang Yesus katakan? Di dalam ayat yang kita sudah baca tadi dikatakan di dalam ayat 15, "Waspada dan berjaga-jagalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah dengan hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Nah, saudaraku yang kekasih. Jadi kita melihat tipe orang yang berfokus hanya kepada hal duniawi, hal jasmani. Selalu mengejar harta. Dan saudaraku, kalau kita membaca ayat selanjutnya, di sana Yesus mulai memberikan suatu perumpamaan. Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan oleh Yesus demikian. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku." Saudaraku, ada seorang yang kaya, tuan tanah, di mana hasil tanahnya itu berlimpah. Berarti dengan kata lain, usahanya itu menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Dan saking banyaknya hasil daripada tanahnya itu, dia kebingungan. Karena tempat atau lumbung yang ada tidak lagi mencukupi untuk menampung hasil tanah tersebut. Kemudian orang kaya ini berpikir, apa yang harus aku perbuat? Dan akhirnya dia mendapatkan satu solusi, yaitu merombak lumbungnya itu, dibangun yang lebih besar lagi, sehingga akhirnya semua hasil tanahnya itu dapat ditampung di dalam lumbung itu. Dan setelah itu apa yang terjadi, saudaraku? Di dalam ayat selanjutnya dikatakan ayat 19. "Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Nah, saudaraku, kita melihat orang kaya ini, dia berfokus kepada hal lahiriah saja. Dia berpikir bahwa dengan melimpahnya harta kekayaan yang ada di lumbung akan memberikan ketenangan kepada jiwanya.
akan mengalami satu hal yang bisa menyelesaikan perkara-perkara yang ada selanjutnya, saudaraku. Ini orang tipe yang pertama yang hanya fokus kepada hal yang lahiriah. Mencari harta, kekayaan. Tetapi apa yang Yesus katakan, saudaraku? Ayat 20, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah? Itu nanti. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta baginya, bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudaraku, Yesus berkata di dalam perikop yang kita baca tadi dalam Matius pasal yang ke-6 mulai ayat 25 sampai 34. Hal makan, minum, kekayaan memang kita perlu, kita butuh. Kita tidak boleh munafik bahwa kita membutuhkan itu. Kita ingin makan, kita harus mengeluarkan uang. Kita ingin baju, kita harus membeli dengan uang. Tetapi bukan karena itu kita jadi akhirnya terfokus kepada hal yang lahiriah tersebut. Dunia tersebut sehingga kita melupakan hal yang sebenarnya lebih berarti. Sifatnya adalah kekal. Yaitu hal surgawi, hal yang rohani. Saudara, kalau kita membaca di dalam ayat dari Matius pasal yang ke-6 itu, di sana kita melihat di sana Yesus berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatikan, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Luar biasa, saudaraku. Allah mengakui bahwa kita memerlukan itu semua. Tetapi biarlah jangan karena kita memerlukan itu semua, fokus kita, perhatian kita hanya terfokus kepada hal-hal tersebut. Tetapi ada hal yang perlu mendapat perhatian, prioritas dari kehidupan kita, yaitu mencari kerajaannya dan kebenarannya. Saudara, ini yang perlu kita lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Atau dengan kata lain seperti yang Yesus katakan, hal-hal lahiriah yang dicari oleh orang-orang tipe yang pertama itu adalah tidak mengenal Allah. Berbeda dengan kita, kita sudah mengenal Allah melalui Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Oleh kasih karunia-Nya, bukan oleh karena perbuatan kita, bukan karena kebenaran kita. Tetapi oleh karena kasih-Nya dalam kehidupan kita. Seyogianya kita mencari hal-hal yang Tuhan kehendaki, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu kerajaan Allah, saudara? Di dalam Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-17, Roma pasal 14 ayat 17,
Di sana dikatakan oleh firman Tuhan bahwa hal kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan minuman. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudaraku, harus ada perbedaan antara belum mengenal Tuhan dan setelah mengenal Tuhan. Biarlah fokus kita kepada hal-hal rohani. Bukan lagi fokus kita kepada hal-hal yang jasmani, yang duniawi. Yang Paulus katakan itu bersifat sementara. Sementara yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Dan inilah siogianya yang kita mau cari, kita mau kejar, kita mau usahakan supaya ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah menjadikan Yesus menjadi Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Dan biarlah Yesus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Biarlah dia yang terutama di dalam kehidupan kita. Itu bukan berarti saudaraku bahwa kita tidak perlu lagi memikirkan hal dunia. Bukan saudaraku. Sebab bagaimanapun selama kita masih berada di dalam dunia ini, mau tidak mau kita juga berpikir dunia. Tetapi itu bukan lagi fokusnya, itu bukan lagi prioritas utama dalam kehidupan kita. Sebab apa saudaraku? Ketika kita mencari Allah dan kebenarannya, maka dia akan tambahkan semuanya itu atas kehidupan kita. Ini suatu hal yang luar biasa saudaraku. Yang seringkali kita lupakan. Ketika kita berdoa, apa yang kita doakan saudaraku? Berkatilah rumah tanggaku, berkatilah pekerjaanku, berkati pendidikan saya dan lain sebagainya. Sementara kita lupa apa sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan rindu, Tuhan mau kita membangun keintiman dengan Dia. Sehingga benar-benar kita makin mengenal Dia dengan benar. Makin mengerti siapa Yesus yang sesungguhnya. Yang sudah datang ke dalam dunia dan rela mengorbankan dirinya. Memberikan nyawanya. Melalui persekutuan kita lah. Melalui hubungan yang intim yang kita bangunlah, kita akan mengenal Dia. Tanpa itu saudaraku, mustahil kita mengenal Dia dengan benar. Itu sebabnya saudaraku, jikalau kita memiliki Alkitab, baik itu HP yang di dalamnya ada berisi Alkitab, mari kita belajar, baca saudara. Karena dengan kita membacalah maka kita mengerti. Coba kalau kita tidak mau baca, tidak mau pelajari saudaraku. Dapat dipastikan kita, pengenalan kita kepada Yesus itu akan sangat rendah. Dan ketika pengetahuan pengenalan kita akan Yesus rendah. Ini bisa menyebabkan kita mudah tinggalkan Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita melihat saudaraku, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan suatu teladan dalam kehidupan kita. Yang patut kita contoh. Walaupun mereka hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kehidupan mereka tidak terkontaminasi. Mereka tetap membangun keintiman dengan Tuhan. Walaupun memang tidak secara mendetail diceritakan. Contohnya seperti Yusuf saudaraku ketika dia berada di negeri Mesir. Tidak disebutkan apakah memang dia membangun suatu hubungan yang erat dengan Tuhan.
Tetapi yang kita lihat ada berulang kali dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan membuat berhasil apa yang dia kerjakan. Saudaraku, bisa kita pastikan bahwa ini terjadi karena dia membangun keintiman dengan Tuhan. Meskipun dia ada di negeri Mesir yang tidak mengenal Allah. Tetapi dia tidak terkontaminasi. Dia tetap membangun persekutuan dengan Tuhan. Dia mengerjakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Penuh dengan dedikasi tanpa memikirkan apakah hasil pekerjaannya itu akan dia nikmati sendiri ataukah tuannya Potifar. Dia tidak pikirkan itu. Yang dia pikirkan adalah melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Walaupun dia juga kurang mengerti kenapa. Kok begini yang saya hadapi. Kita tahu saudaraku 2 kali Tuhan memberikan mimpi kepadanya saudaraku. Di mana yang pertama dikatakan 11 saudaranya mengelilingi akan dia. Berkas-berkas kardus yang ada di ladang kemudian sujud menyembah kepada berkas yang ada di tengah. Dan mimpi yang kedua termasuk juga orang tuanya bersujud menyembah. So 2 kali. Tetapi kita melihat perjalanan kehidupan Yusuf saudaraku secara daging, secara manusia begitu menyedihkan saudara. Dia yang hidup benar, tetapi diperlakukan saudaranya dengan tidak benar. Dia dianiaya. Walaupun dia telah berusaha untuk minta belas kasihan kepada saudara, tetapi saudara-saudara tidak mau tahu. Dimasukkan di sumur kemudian diangkat lagi dan akhirnya dijual. Dan dia berada di tanah Mesir sebagai budak belian. Tapi kita lihat saudara, satu pelajaran yang indah yang Yusuf tinggalkan untuk kita bersama-sama saudara. Meskipun dia berada di tengah-tengah orang atau bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah. Tidak membuat dia akhirnya ogah-ogahan untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Enggak saudara. Dia tetap membangun persekutuan dengan Tuhan. Dia tetap berbicara kepada Tuhan melalui penyembahannya. Dan itulah yang membuat dia kuat. Tangguh di dalam menghadapi proses yang sedang dia jalani dalam kehidupannya. Dia kuat. Dia bisa lewati dari satu ke satu masalah saudara. Kita bisa bayangkan saudaraku dari seorang anak yang dimanja, yang dikasihi. Tiba-tiba menjadi seorang yang harus bekerja keras di negeri orang pula. Saudara, suatu penderitaan dia alami secara manusia, kedagingan. Tetapi secara rohani kita melihat dia semakin meningkat di dalam pengenalannya kepada Tuhan. Dia semakin kuat di dalam pengertiannya akan rencana Tuhan yang dia sudah dapatkan melalui mimpi yang sampai Tuhan 2 kali nyatakan saudara. Selama 11 tahun dia harus bekerja di rumah Potifar. Kemudian masuk dalam penjara 2 tahun. Dan ketika dia keluar umur 30 tahun. Bukan lagi sebagai budak belian. Bukan lagi sebagai napi. Tetapi dia keluar menjadi orang yang terpandang. Bahkan Firaun berkata, bedanya aku dengan engkau hanya singgasana ini aja. Kuasamu besar. Hanya singgasana ini saja yang membuat saya berbeda dengan engkau. Saudaraku, kita bisa bayangkan, kita bisa pikirkan bagaimana bisa terjadi ini saudaraku dari seorang narapidana.
Tetapi bisa diangkat oleh Tuhan sedemikian tinggi derajatnya. Kenapa? Karena dia senantiasa mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dia memikirkan ke atas. Dia memandang ke atas. Paulus katakan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Paulus katakan demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara, pikirkanlah perkara yang di atas. Hal-hal rohani. Bukan yang di bumi, tapi sekali lagi saya mau tekankan di sini bukan berarti kita masa bodoh dengan hal-hal dunia. Jangan sampai nanti, wah kan Tuhan katakan pikirkanlah perkara yang di atas, berarti saya nggak usah bekerja lah. Saya tidur-tidur aja, berdoa saja sudah cukup, kan Tuhan akan tambahkan. Jangan saudaraku. Tetap kita melakukan apa yang menjadi bagian kita saudara. Seperti Yusuf, saudaraku, dia lakukan apa yang menjadi bagiannya, apa yang menjadi tanggung jawabnya, dia lakukan dengan setia. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan itu sebabnya, saudaraku, pekerjaannya berhasil. Pekerjaannya menghasilkan hasil yang maksimum. Dan yang membawa hidup daripada tuannya. Hidup di dalam berkelimpahan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Sekali lagi seperti pujian tadi katakan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kebenaran kita. Tetapi oleh karena kasih karunia. Mari saudaraku, kita mau memikirkan hal-hal yang ada di atas. Hal-hal yang rohania, bukan terfokus kepada hal-hal yang dunia jasmani. Yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan itu atas kehidupan kita. Kalau kita kembali kepada ayat nas kita tadi di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Di sana sangat jelas sekali Tuhan katakan demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya tidak terbatas, saudaraku. Apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita Tuhan tahu. Bahkan di sini dikatakan oleh firman Tuhan, Bapamu tahu kamu memerlukan semuanya itu. Kita butuh alat transportasi, Tuhan berikan. Mungkin meningkat dari sepeda dulu, motor, kemudian mobil. Itu memang ada prosesnya, saudaraku. Kalau boleh saya saksikan, saudaraku, bagaimana Tuhan berkati kami, saudaraku. Waktu pertama sekali saya tinggal bersama dengan keluarga di belakang itu, kami hanya dipercayakan waktu itu pun bukan sepeda kami, sepeda unta itu, yang perempuan tapi tinggi itu. Aduh, kalau pas di lampu merah repot, cari dulu trotoar supaya bisa dulu itu menyangga. Kenapa? Saya terlalu tinggi, jadi nggak bisa itu. Nah, saudaraku, itu awalnya saudaraku. Jadi kemana-mana naik sepeda, boncengan dengan istri dan anak dari sini ke Ambaru Emo, kadang kehujanan saudaraku. Tapi kemudian meningkat, Pitung, tahu Pitung ya Bu, Bapak Ibu ya? Honda 70. Meningkat lagi, meningkat dan sekarang Tuhan berikan, Tuhan percayakan mobil. Itu semua ada memang prosesnya Tuhan izinkan saudara. Bukan kita cari saudaraku, tapi Tuhan berikan tepat pada waktunya. Enggak langsung diberikan mobil, padahal sepedanya enggak punya, bagaimana nanti mengisi bensinnya, bagaimana nanti untuk biaya operasionalnya, entah itu nanti rusak, repot. Tetapi sesuai peningkatan itu Tuhan berikan saudaraku proses. Jadi Tuhan sediakan semuanya itu.
Yang menjadi utama prioritas kita adalah carilah Tuhan terus. Bangun persekutuan dengan Dia. Melalui firman Allah yang kita baca, renungkan bersama-sama. Dan ketika itu kita lakukan, dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang pertama. Itu akan memberikan berkat dalam kehidupan kita. Kita diibaratkan pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Yang merambatkan akar-akarnya ke aliran sungai dan menghasilkan buah pada musimnya. Saudara, jadi ini kita harus lakukan, saudara, step by step, langkah demi langkah. Jadi jangan saudaraku langsung kita berpikir ke atas dulu, jangan saudaraku nanti bisa jatuh sakit. Tapi dari tahap yang itu dulu, dari bawah. Seperti saya ceritakan tadi, sepeda onta dulu, baru pitung, terus lagi beat, Supra, dan kemudian saat ini Tuhan percayakan mobil. Itu semua berkat Tuhan. Tuhan sediakan. Itu memang janji daripada Tuhan. Kuncinya adalah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka hal yang lain Tuhan akan berikan. Tuhan sudah sediakan, tinggal nanti akan kita terima, saudaraku. Mobil banyak sekarang ini di motor di dealer, terus mobil itu di mana ya Pak? Bukan BRI tapi itu showroom gitu loh. Kan sudah banyak di sana kan, tinggal nanti Tuhan berikan gitu kan. Nah, tapi syaratnya cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, siapa yang kita mau cari? Mari kita mau cari Yesus. Dialah sumber segala sumber berkat. Jangan cari berkatnya, tetapi carilah sumber berkatnya itu. Sehingga Dia akan limpahkan berkatnya dalam kehidupan kita. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam Yohanes 10 ayat 10, saudaraku, tujuan Allah datang ke dalam dunia ini adalah untuk memberikan kita hidup di dalam berkelimpahan. Bukan hanya menyelamatkan jiwa kita, roh kita, bukan saudaraku, tetapi supaya kita hidup di dalam berkelimpahan. Hidup di dalam kemurahan. Kalau ada saudara kita yang kekurangan sementara kita punya, jangan menutup mata. Tapi ulurkan tanganmu, berikan dia. Ada satu jemaat yang ceritakan di dalam firman Tuhan. Mereka dalam kekurangan, tetapi dalam hal kemurahan mereka kaya. Luar biasa, saudara. Saya kena percaya kalau bukan kasih Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka, boro-boro mau makan sendiri kesulitan, apalagi mau mengulurkan tangan. Tapi itulah janji Tuhan, ketika kita memberi, Tuhan tidak mau berhutang bagi kita, Dia akan kembalikan dengan lipat kali ganda. Saudaraku, ini pengalaman dalam kehidupan saya pribadi dan juga keluarga, saudara. Dan sebab itu, saudaraku, mari kita rindukan senantiasa pengalaman yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Jangan mau ketinggalan dengan satu dengan yang lain. Kalau misalnya saya sudah diberkati dengan jenjang yang sedemikian, jangan mau kalah, saudaraku. Aku mau lebih dari Pak Maroluan. Caranya apa? Cari Tuhan. Cari kerajaan dan kebenaran. Lebih bersungguh-sungguh lagi. Tuhan pasti berikan. Kenapa, saudaraku? Yang berjanji itu bukan manusia. Dia yang memiliki segala sesuatunya. Dia dapat lakukan, dia dapat berikan bagi kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita, saudaraku. Nah, sebab itu, saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Mari, biarlah kita mau fokus. Mata kita tertuju hanya kepada Yesus. Bukan kepada hal-hal lahiriah. Karena hal-hal lahiriah itu hanya pelengkap dalam kehidupan kita. Tetapi tujuan kita terutama adalah hal-hal yang rohania. Yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tetapi sebelum masuk kepada tempatnya yang kekal itu. Di dalam dunia pun juga Tuhan akan memberikan kita akan kebahagiaan limpah dengan berkat jasmani. Kita lihat, saudaraku, Abraham.
Janji Tuhan begitu luar biasa atas kehidupannya. Saudara tahu kenapa Tuhan berikan dia berkat luar biasa? Karena dia mencari Tuhan senantiasa. Dia selalu membangun persekutuan dengan Tuhan. Walaupun sudah dia dilimpahi dengan kekayaan yang luar biasa. Dikatakan dia sangat kaya, tetapi kekayaannya itu tidak mengikat hatinya untuk fokus kepada harta kekayaannya. Tetapi hatinya tetap fokus kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan makin berkati hidupnya, makin berkati hidupnya. Baik secara jasmani, terlebih secara rohani, diberkati luar biasa. Sehingga dia mendapatkan gelar Bapa orang beriman. Saudara, itu dia dapatkan tidak otomatis, saudaraku, bukan instan. Tetapi melalui proses, melalui pergumulan hidup. Yang saya yakin juga percaya dengan saudara Bapak Ibu yang ada di sini mengalami proses. Saudara, ketika kita mengalami proses itu, jangan kita berhenti, jangan kita mengeluh. Tetapi mari kita berjalan terus di dalam rencana Tuhan. Walaupun seperti pujian katakan, kadang tidak mengerti mengapa Tuhan terjadi semuanya ini. Tapi satu hal kita tahu, dia tidak pernah biarkan kita sendiri di dalam menghadapi persoalan masalah apapun juga itu terjadi dalam kehidupan kita. Dia memberi kekuatan, kemampuan, bahkan jalan keluar untuk kita sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang. Ini Allah yang kita sembah, yang perlu kita kenal dan yang perlu kita cari terus menerus dalam kehidupan kita. Sehingga pengenalan kita dengan dia semakin dibaharui dari hari ke hari. Dan ketika kita makin mengenal dia, saya percaya kita tidak akan mudah meninggalkan dia. Baik itu oleh jabatan, baik oleh karena pasangan hidup. Saudaraku, tidak sedikit akhirnya saudaraku tinggalkan Tuhan Yesus. Hanya apa? Gara-gara menikah. Kalau dia kuat saudaraku, dia mengenal Tuhan, pasti dia tidak akan tinggalkan Tuhan. Tuhan bisa berikan dia jodoh yang benar-benar seiman, yang bisa membawa mereka semakin dekat dengan Tuhan. Saudaraku, kalau ada anak muda di sini, baik itu perempuan atau laki, jangan khawatir saudaraku, jikalau saudara masih jomblo saat ini, minta kepada Tuhan. Tapi cari dulu kerajaan dan kebenarannya, Tuhan pasti sediakan. Tidak usah khawatir, saudara. Ini janji Tuhan, bukan saya yang berjanji. Tetapi firman Tuhan katakan, Bapamu tahu kamu memerlukan itu. Bapa kita di sorga tahu kita memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita pribadi lepas pribadi. Saudara, saya tidak tahu tantangan, masalah, problema yang saudara hadapi saat ini. Tetapi apapun itu saudaraku, itu adalah merupakan proses yang Tuhan izinkan. Firman Tuhan katakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini bukan membawa kita kepada kehancuran. Bukan saudaraku, tetapi justru sebaliknya akan membawa kita kepada kebaikan. Selama kita tetap mengasihi dia. Roma 8 ayat 28 saudaraku, sebagai ayat yang terakhir kita akan baca ini saudara. Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudaraku, proses yang terjadi yang kita jalani saat ini, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan sudah tinggalkan kita. Enggak saudara. Proses yang kita jalani saat ini justru akan membawa kita semakin naik. Semakin mengenal dia. Semakin dekat dengan dia. Tapi ada syaratnya, tetap kasihi dia. Yesus
kita mau cari terus Dia dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat bagaimana indahnya pertolongan Tuhan pada saatnya dalam kehidupan kita. Nah, puji Tuhan saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Biarlah renungan pada pagi menjelang siang ini boleh menjadi renungan kita bersama-sama. Dan kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Adakah fokus kita hanya hal-hal lahiriah? Ataukah kita mau prioritaskan Yesus yang menjadi fokus kita, yang kita cari dalam kehidupan kita. Kalau itu yang kita lakukan, Tuhan berkata, maka semuanya akan ditambahkan bagi kita pribadi, lepas pribadi. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan angkat satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Amin. Haleluya. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku, renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu
Haleluya Tuhan. Pagi ini Tuhan kami bersyukur Tuhan. Buat firman-Mu boleh mengingatkan kami kembali ya Tuhan. Untuk kami tidak khawatir dengan hidup ini ya Tuhan. Sehingga mengganggu kehidupan rohani kami ya Tuhan. Tapi firman-Mu boleh mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami lebih fokus Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya Tuhan. Dan semuanya Tuhan akan Engkau tambahkan dalam kehidupan kami. Tambahkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Kau yang menyelesaikan masalah kehidupan kami Tuhan. Baik di dalam ekonomi, kesehatan, dan segala permasalahan yang mungkin bagi orang dunia bisa menyesakan Tuhan. Tapi Engkau Tuhan, sumber damai sejahtera kami Tuhan, memberi kelegaan kepada kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan, boleh berkuasa Tuhan, mengubah hidup kami ya Tuhan. Dan memberkati kami semuanya Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus. Sebentar kita akan menghadapi meja, yaitu roti dan anggur yang sudah disediakan. Sementara kita nyanyikan layakan, ku hampiri tahta-Mu, dan saya mengundang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Ku hampiri, amin, amin. Menikmati hadirat-Mu, layakkan ku hampiri kata-Mu, layakkan ku memuji sembah-Mu, layakkan aku di hadapan-Mu, merasakan menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemas dunia, hanya dengan kesucianku berlayar ada di hadirat-Mu Bapa. Sementara Bapak Ibu Saudara menyanyikan pujian ini, bangun hubungan dengan Tuhan, minta kelayakan, akui segala dosa-mu di hadapan-Nya, sehingga sebentar kita mengambil tubuh dan darah Yesus, kita benar-benar sudah layak, dan melalui tubuh dan darah Yesus ini kita diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Aku di hadapan-Mu merasakan menikmati hadirat-Mu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemas dunia, hanya dengan kesucian
basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari semua dunia, hanya dengan kesucianmu berlayan ada di hadiratmu Bapa, ada di hadiratmu Bapa, ada di hadiratmu Bapa. Inilah Tuhan yang menjadi permohonan kami kepadamu Tuhan. Layakkan kami, ampuni segala kelemahan dosa kami Tuhan. Sehingga ketika kami sebentar mengambil tubuh dan darah-Mu, kami benar-benar sudah berlayak. Tubuh dan darah-Mu menjadi berkat, kekuatan di dalam kehidupan kami. Persekutuan kami dengan tubuh dan darah membawa kami di dalam kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan-Mu. Memberkati Tuhan hamba-Hamba-Mu sebentar, kuduskan, sucikan untuk boleh melayani perjamuan ini Bapa. Bahkan kami berdoa, biarlah Engkau turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, atas tubuh dan darah-Mu ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan sambut, kami akan terima tubuh dan darah-Mu dengan iman kami terima di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ambillah dengan iman, percaya bahwa apa yang kita terima saat ini adalah benar-benar apa yang seperti yang Tuhan katakan. Inilah tubuhku, inilah darahku. Kita nyanyikan pujian ini berulang kali. Haleluya. Ku hampiri tatamu, memuji sembahmu, layakkah aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Layakkah ku hampiri, amin, haleluya. Layakkah memuji sembah, layakkah aku di hadapanmu, merasakan, menikmati hadiratmu. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari celah dunia, hanya dengan kesucianmu berlayan ada di hadiratmu Bapa. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari celah dunia, hanya dengan kesucianmu berlayan ada di hadiratmu Bapa. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari celah dunia.
terlewat, biar dilayani. Kesucianku Sudah semuanya dapat. ada di hadiratmu Bapa. Layakkah ku hampiri tatamu? Layakkah ku memuji sembahmu? Layakkah aku di hadapanmu merasakan, menikmati hadiratmu? Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku melayang, ada di hadiratmu Bapa. Basuh hatiku dengan darah yang mulia, basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku melayang, ada di hadiratmu Bapa. Ada di Mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa. Ada di hadiratmu Bapa. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, di tangan kita saat ini kita telah terima tubuh dan darah Yesus. Oleh karena itu saya mengajak saudara, Bapak Ibu Saudara, untuk kita bersama-sama angkat roti dengan tangan kita tinggi di atas, dan sebelum kita makan, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku, apa yang kita pegang saat ini adalah tubuh daripada Yesus yang sudah dipecah-pecahkan, yang Dia serahkan bagi kita saat ini untuk kita makan. Sebab itu mari kita makan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah rela memecah-mecahkan tubuhmu. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Dan sekarang mari kita angkat tinggi cawan Tuhan di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yang kita pegang saat ini adalah darah Yesus yang sudah dicurahkan untuk mengampuni dosa kita. Sehingga kita berlayak dan boleh menikmati persekutuan indah dengan akan Tuhan sendiri. Oleh sebab itu mari kita akan minum anggur darah
Yesus di dalam iman, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kita minum. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oleh pengorbananmu Tuhan kami dilayakkan di hadapan Hadirat. Kami boleh hampiri tahtamu yang kudus. Bahkan kami boleh menerima berkat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Biarlah melalui tubuh dan darahmu yang sudah bersatu dalam hidup kami saat ini. Memberi kekuatan yang baru. Memberikan kesembuhan bagi penyakit yang ada. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Haleluya. Seberapa saudara yang diberkati Tuhan melalui firman-Nya pagi ini boleh angkat tangan. Haleluya. Saudara benar-benar diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Dan saudara terima roti dan anggur Tuhan. Berarti kita dengan penuh keyakinan pagi ini segala dosa kekurangan kita diampuni, amin. Kita diperbarui, amin. Kita pulang dengan berbeda, amin. Yuk saatnya kita memberikan persembahan. Kita angkat pujian tadi yang kedua. Ada gerakan roh Allah di sini, amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada siang hari ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah ibadah nanti dilanjutkan di cabang Tugu, juga akan disertai dengan perjamuan kudus, dimulai jam 16.15. Lalu kembali ke tempat ini nanti jam 18 ada ibadah untuk kaum muda. Untuk ibadah tengah minggu, Biston umum pada hari Selasa jam 18. Lalu besok Selasa pertama ada doa untuk wanita di tempat ini. Lalu juga ada kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan nanti jadwal yang ada. Nah saudara, dari P2N ada pengumuman bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak mendaftarkan pernikahan putra-putrinya. 3 bulan sebelum hari H sudah mendaftarkan diri di sekretariat ya, dengan mengambil formulir lalu diisi, dikembalikan dengan syarat-syarat yang juga sudah disiapkan. Nah saudara, untuk pengumuman khusus ya, ini untuk pernikahan ada nanti tanggal 17 Juli ya, 17 Juli ada dilangsungkan pernikahan antara saudara Filipus atau Vigo ya, juga dengan Pipit ya. Nanti acaranya di sini jam 12 siang. Tanggal 17 jam 12 siang ada pemberkatan pernikahan di tempat ini. Nah saudara, pada hari Selasa tanggal 12 Juli jam 18 atau jam 6 sore akan diadakan acara pelantikan gembala GPDI HW dan Tugu. Jadi tanggal 12 Juli hari Selasa jam 18 atau jam 6 sore akan diadakan acara pelantikan Gembala Sidang GPDI Hayam Wuruk dan Cabang Tugu. Karena keterbatasan tempat, maka kuota untuk yang ikut atau yang bisa ikut acara tersebut adalah dibatasi 200 orang. Oleh sebab itu silahkan Bapak Ibu Saudara yang betul-betul bisa hadir mendaftarkan diri terlebih dahulu ke nomor sekretariat. Jadi jangan daftar tapi nanti nggak datang. Karena sering terjadi seperti itu, mendaftar tidak datang. Maka besok karena acaranya terbatas tempatnya, maka diharapkan Bapak Ibu Saudara yang bisa ikut mendaftar terlebih dahulu ke nomor sekretariat. Dibatasi hanya 200 pendaftar pertama. Jadi kalau memang kuota sudah penuh, maka kami mohon maaf tidak bisa lagi dibuka pendaftaran tambahan. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi mulai saat ini bisa untuk mendaftar ke nomor sekretariat 0895 2732 6859. Lalu untuk sekretariat gereja buka seperti biasa Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Lalu hari Selasa dan Jumat ada hamba Tuhan yang akan melayani Bapak Ibu Saudara jika akan melakukan konseling. Demikian pengumuman yang diberikan. Tetap jaga protokol kesehatan. Kita tetap pakai masker selama ibadah ya, supaya kita juga menjaga orang lain yang sedang bersama-sama dengan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu
yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Marolwa. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur dan terima kasih kami kembalikan kepada Engkau Allah yang ada di surga. Oleh karena kemurahan-Mu saja kami boleh lakukan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Oleh sebab itulah berkati semua yang terlibat di dalam pekerjaan-Mu pada saat ini Bapa. Berkati akan WL Singer, musik, multimedia, tamborin, bahkan seluruh umat-Mu yang hadir Tuhan. Engkau berkati, Engkau yang tahu segala permasalahan kami, persoalan yang kami hadapi. Dan kami yakin percaya Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Engkau Allah yang sanggup memberikan solusi, jalan keluar di dalam setiap permasalahan kami. Terima kasih Bapa. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau berikan kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Di dalam pendidikan anak-anak-Mu Engkau tolong. Baik di dalam biaya Engkau Allah yang akan buka jalan. Demikian juga di dalam pendidikannya Engkau berikan hikmat akal budi. Sehingga setiap anak-anak-Mu yang masih duduk mulai daripada TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi Engkau yang menyertai. Engkau yang memberikan hikmat. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa buat Ibu Pendeta Liana Wati Susno dalam usia yang sudah lanjut. Engkau Allah yang memberikan pertolongan. Engkau Allah yang memberi memulihkan Tuhan. Bahkan berikan semangat yang baru terus di dalam kehidupan Ibu Pendeta Liana Wati Susno. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat pelantikan pada tanggal 12 hari Selasa yang akan datang jam 6 sore Tuhan. Engkau akan tolong ya Bapa. Semua rencana ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang beracara sehingga semuanya berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Tidak lupa kami menyerahkan bangsa, negara Republik Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Di mana kami ada di dalamnya Tuhan. Sebab kebahagiaan akan bangsa ini menjadi kebahagiaan kami ya Bapa. Sebab itu berkati Presiden Joko Widodo, berkati Wakil Presiden, bahkan seluruh aparat pemerintahan yang ada ya Bapa. Engkau buat mereka bersinergi Tuhan, bahu-membahu, bekerja sama untuk membangun bangsa ini menuju cita-cita adil dan makmur. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa yang dalam tangan-Mu.
Biarlah Engkau yang berkati ya Bapa. Engkau menaruh hatimu atas bangsa ini. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Olehnya mari biarlah Engkau pakai setiap anak-anakmu dimanapun berada. Boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang dan garam. Sehingga melalui itu ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tumpangkan tangan-Mu atas kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, terimalah dengan iman berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Allah Anak di dalam persekutuan Roh Kudus. Mulai sejak saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.